Halo, salam akademia. Kembali bersama saya di channel YouTube Christian Wiradendi. Pada hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana teknik dalam menghindari plagiat menggunakan parafrase. Parafrase yaitu bagaimana kita membentuk suatu kalimat dengan bentuk tuturan yang berbeda, cara penyampaiannya berbeda, bahasa penyampaiannya berbeda, tetapi makna tuturan tetap sama, substansi tidak berubah. Hal ini pastinya membutuhkan skill dan teknik serta tata bahasa untuk membantu bagaimana kita tetap dalam makna yang sama walaupun bentuk tuturannya berbeda. Nah, di sini parafrase bermanfaat mengungkapkan makna tanpa harus mengurangi jumlah kata-kata aslinya. Sebagai contoh, bukti hilangnya suatu peradaban kerajaan Majapahit dapat ditemukan di sekitar wilayah Museum Majapahit. Parafrasenya, sisa-sisa peninggalan masyarakat kuno Kerajaan Majapahit dapat ditelusuri di lingkungan Museum Majapahit. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya ada beberapa poin inti di mana bukti, kemudian sisa-sisa peninggalan dapat ditelusuri atau dapat ditemukan di sekitar wilayah atau di lingkungan Museum Majapahit. Nah, di sini walaupun tuturannya berbeda, tetapi maknanya sama. Oleh karena itu, parafrase sangat bermanfaat sekali bagi kita di dalam mensitasi atau mendapatkan sumber referensi dari orang lain atau artikel atau penelitian tanpa harus merubah makna tersebut. Hal ini akan dapat membantu kita untuk menghindari plagiasi. Nah, di sini ada beberapa tips. Baca ulang teks aslinya hingga memahami makna secara utuh. Kesampingan teks aslinya dulu, buat dan tulis parafrase pada sebuah catatan. Catatlah beberapa kata di bawah tulisan parafrase yang menurut Anda penting. Cermati cara Anda memparafrase teks asli. Gunakan tanda petik untuk menandai istilah-istilah dan dokumentasikan teks asli, termasuk halamannya pada catatan Anda, supaya Anda dapat dengan mudah menggunakannya saat Anda memutuskan untuk menggabungkan hasil usaha kutipan dan parafrase Anda kepada karya tulis Anda sendiri. Ini adalah beberapa tips yang bisa teman-teman gunakan untuk melatih dalam membentuk kalimat baru atau membuat kalimat baru tanpa mengubah makna melalui parafrase ini. Oke, di sini ada contoh atensi atau perhatian. Amati, percaya, sampaikan, usapkan. Asumsi, menerima, menanggung, menganggap, mengira. Dari sini kita bisa memakai kata-kata yang bersinonim tanpa harus merubah makna. Nah, di sini kalau misalkan kata-kata argumentasi, menegaskan, mensahkan, menguatkan, memperdebatkan, menentang, membantah, mendesak, dan lain sebagainya. Ini inferensi atau dan uraian. Nah, contoh kalimat lagi. Kalimat aslinya sebuah kejutan di bidang realita maya terjadi pada tahun 1961 dengan kemunculan Sensorama Maya Helik. Kita coba parafrase lagi. Hasil karya Helik yang dikenal dengan nama Sensorama membawa perubahan yang signifikan dalam sejarah reality maya. Nah, di sini ada beberapa tips. Yang pertama tadi tanpa mengubah makna. Tips yang kedua adalah teman-teman bisa bila teks aslinya dari penelitian terdahulu itu berbentuk aktif, kita bisa ubah menjadi bentuk kalimat pasif tanpa mengubah makna. Hal itu pastinya akan membantu untuk menghindari plagiarisme dari teman-teman sendiri ketika mengutip kata-kata atau sumber-sumber dari penulisan penelitian orang lain. Nah, contoh yang kedua, komputer mampu membawa orang ke tempat-tempat yang belum pernah bisa mereka kunjungi sebelumnya, termasuk ke permukaan planet lain. Kita coba parafrase, melalui komputer, orang dapat pergi ke tempat yang belum pernah mereka kenal. Ini adalah contoh yang kedua, di mana kita bisa mempersingkat kata, walaupun inti dan maknanya tetap sama. Nah, di sini adalah contoh naskah asli, parafrase yang legal, dan parafrase versi plagiat. Di mana kalau dilihat, bisa dilihat teman-teman, parafrase yang legal, dia membuat kalimat yang baru. Karena setiap orang mempunyai gaya bahasa dan kalimat tutur kata itu berbeda-beda. Nah, parafrase versi plagiat biasanya dengan kalimat yang sama, dia hanya mengurangi atau menambahkan kata.
itu bisa disebut versi plagiat. So, buat teman-teman, dapat saya himbau ketika kalian mau bikin parafrase, sebaiknya kalian bisa membuat kata-kata kalian sendiri atau kalimat dengan gaya bahasa sendiri tanpa mengubah arti dan makna tersebut. Nah, di sini terakhir ada situs pemeriksaan plagiasi. Ketika teman-teman sudah selesai dalam membuat penulisan, baik itu artikel, penelitian, karya ilmiah, skripsi, tesis, maupun disertasi, ada baiknya teman-teman bisa mengecek tingkat plagiasi atau tingkat kemiripan tulisan teman-teman terhadap tulisan orang lain. Nah, di sini ada contoh website yang bisa teman-teman pakai secara gratis dan bisa teman-teman gunakan untuk melihat seberapa persen tingkat kemiripannya. Oke, hari ini cukup sekian mengenai parafrase dan teknik menghindari plagiat. Semoga ilmu dan informasi yang saya sampaikan bisa berguna buat teman-teman semua dalam mendukung penelitian teman-teman. Terima kasih. Salam akademia.